juga ada Ibu Livang yang berkenan untuk bergabung dengan kita. Selamat datang, selamat bergabung. Dan inilah saudara-saudara kita dari Gulmar Kayu Fresh Blessing. Mungkin belum lengkap ya, karena masih ada Ibu Rina dari Palembang, Ibu Debbie Lebang belum kelihatan, ya masih ada cukup banyak. Tapi ya mudah-mudahan hari ini beliau-beliau bisa hadir bergabung dengan kita malam ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hidup kami senantiasa ada dalam pemeliharaan-Mu, dan seharian ketika kami beraktivitas, kami dalam tuntunan-Mu, dalam penyertaan-Mu. Hingga malam ini, kami semua mengkhususkan waktu untuk kami datang beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami dari rumah masing-masing secara online, tetapi kehadiran kami adalah menjadi satu perkumpulan, satu ikatan tali kasih di dalam Kristus Yesus yang senantiasa membentuk dan menguatkan ikatan kekeluargaan kami dalam Gulmar Kayu Fresh Blessing ini. Ya Tuhan, kami berterima kasih. Malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu. Hari-hari hidup kami Engkau penuhi dengan segala kebaikan dan kasih. Yang kami saksikan setiap hari ya Bapak, adalah kasih dan cinta yang ada dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, tuntunan dan penyertaan-Mu untuk kami dapat hidup, bahkan sepanjang waktu kami selalu ada dalam genggaman tangan-Mu yang erat. Karena itu Tuhan, saat ini kami adalah domba-domba gembalaan-Mu, mau masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan, untuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu, untuk menikmati setiap kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami hari ini. Malam ini kami antara saudara seiman mendekat kepadamu, menghampiri tahta kudus-Mu, dan betapa indahnya, betapa eloknya Tuhan, bila kami semua bersaudara, hidup rukun dalam kesatuan hati. Karena kami percaya di dalam kesehatian kami, urapan-Mu tercurah atas kami seperti embun yang di Bukit Hermon. Mari Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau bersukacita, mau bersukaria, kami mau bersorak-sorak, bernyanyi, memuji-muji Engkau, menyeru nama-Mu, sebab hanya Engkaulah yang layak menerima segala pujian dan hormat dan kemuliaan selama-lamanya. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Bapa, melindungi, menuntun kami, dan berdaulat atas hidup kami, sehingga malam ini ibadah kami dari awal hingga akhir ada dalam kuasa dan kontrol-Mu. Kami aman, kami bersukacita, kami dapat fokus menyekutukan diri kami dengan Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami, Bapa kami, junjungan kami dan sesembahan kami. Sertai kami, supaya kami hari ini sungguh-sungguh mendapatkan Engkau. Kami mencari wajah-Mu, kami naik ke gunung kudus-Mu, biarlah mata kami, hati kami,
senantiasa hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, urapi kami dengan urapan-Mu penuh, sehingga sungguh-sungguh kami dapat merasakan hadirat-Mu dalam ibadah kami malam ini. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersuka-suka ya, bernyanyi-nyanyi ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun, bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun ke seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah dan nyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan.
gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Hidup dalam persatuan. Hidup dalam persatuan. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau Allah kami yang kami puja, Allah yang kami sembah dalam hidup kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkau berkenan kepada kami, menerima kami apa adanya. Engkau tidak memandang rupa, tidak memandang harta, tapi Engkau mengambil kami, mengangkat kami dari segala dosa kami, dari kehidupan kekelaman kami. Bahkan Engkau mengangkat kami menjadi anak kesayangan-Mu, Tuhan. Engkau pandang kami dan Kau buat kami menjadi biji mata-Mu. Oh Yesus, siapakah kami ini Tuhan yang memperoleh sedemikian besar kasih sayang dan kemurahan-Mu? Bukan saja Kau pakai sejadikan menjadi anak, tetapi kami adalah ahli waris kerajaan surga. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya, Yesus, haleluya. Saudaraku, saya sedikit mau cerita ya. Beberapa hari lalu saya mendapatkan ada satu podcast dari Daniel Mananta, ya, di mana beliau mengundang seseorang yang namanya
Khairul Anwar. Mungkin Bapak Ibu semua sudah melihat, mengerti, tahu ya, mengenal, atau sudah pernah mendengar nama itu. Khairul Anwar itu adalah seorang yang sangat disegani, yang sangat ditakuti, yang sangat dihindari oleh banyak orang. Karena dia adalah seorang mantan preman yang menakutkan, yang ditakuti banyak orang. Khairul Anwar adalah orang yang sangat jahat, melakukan kejahatan ya selama dia menjalani kehidupan dari sejak kecil sampai dia tua. Orang menyebutnya atau memanggil dia itu tembel. Atau malahan ada pula yang menyebut dia itu korak. Singkatan dari apa? Dari kotoran rakyat katanya. Itu saking apa? Saking luar biasanya kejahatan yang dilakukan selama hidupnya. Khairul Anwar dilahirkan sebagai anak yang tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Sejak 8 bulan dia lahir, dia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Sehingga kemudian ia diambil, dipelihara, dibesarkan oleh satu keluarga di Malang. Ya. Pada usia 11 tahun, yakni ketika dia berumur 5 tahun, ketika dia bersekolah di kelas 5, di dalam kehidupan keluarganya itu terjadi pertengkaran yang hebat yang disebabkan oleh Khairul sendiri. Sebetulnya penyebab itu adalah bukan hal yang jahat, yang apa gitu ya. Tetapi dia cerita sama ibunya, Bu, tadi itu bapak datang bawa perempuan, memakai kalung persis seperti kalung ibu itu. Dan masuk ke kamar sampai sekarang nggak keluar-keluar, dia bilang. Itulah yang mengakibatkan terjadi pertengkaran yang hebat, ya, yang dipicu oleh laporan si anak ini, Khairul Anwar. Ya, sehingga terjadi percekcokan antara ibu dan bapaknya itu, dan kemudian saling melemparkan segala macam, bahkan Khairul Anwar ini sebagai penyebabnya dipukulin, digebukin, sampai berdarah-darah. Yang pada akhirnya dia harus melarikan diri dari rumah itu. Ketika dia duduk dengan menangis, dia didatangi oleh seorang perempuan paruh baya. Khairul, kenapa kamu di sini nangis? Aku digebukin sama bapak saya. Kenapa digebukin? Ceritalah dia macam-macam. Ya, kemudian dari situ ibu itu menolong, mengobati, membersihkan lukanya, dan dia tinggal di situ sampai dia entah sampai lama lah, ya. Pokoknya dia menjadi ikut sama ibu itu. Di situ dia diceritain, Khairul, bapakmu, ibumu itu bukan itu. Itu bukan bapak dan ibumu. Bapakmu itu namanya sini seorang tentara, Muhammad siapa itu ya, Muhammad Sugimin. Ibumu dari Medan, dari suatu marga tertentu. Dan kenapa mereka meninggalkan anak itu? Karena ya terjadi bahwa bapaknya tugas di Medan itu mengaku sebagai seorang yang
jejaka gitu. Belum punya istri, ya tahu kita ya. Tapi ternyata bahwa ketika ibunya itu mengandungkan Khairul Anwar, ternyata bapaknya pulang ke Malang itu dan dia pulang kepada istrinya. Nah, disitulah terjadi pertengkaran dan meninggalkan si anak ini sendirian, tak oleh ditaruh di mana, yang akhirnya diambil oleh bapak angkatnya ini. Saudaraku, bersama perempuan itu ia tumbuh menjadi anak yang berandal, yang liar, dan yang bejat moralnya, ibaratnya gitu. Ya. Ia terus berguru kemana-mana, cari ilmu kekebalan. Bahkan sampai dewasa ia tetap melakukan segala kejahatan ya yang luar biasa, yang menobatkan diri sebagai Raja Preman di Malang sana itu. Punya penampilan yang serem, tubuhnya dipenuhi dengan tato, rambut panjangnya gimbal, matanya merah dengan sorot mata yang sadis. Tingkah lakunya sangar sekali. Beringas. Dia itu seperti si Raja Tega yang tidak mengenal belas kasihan. Segala bentuk kejahatan dari A sampai Z, Z sampai A itu sudah dilakukannya selama dia hidup. Dari mencuri, merampok, membegal, membunuh orang, narkoba, dan segala bentuk kejahatan yang lain. Pertanyaannya, apakah dia tidak takut masuk penjara? Ternyata dia tidak merasa takut sama sekali. Dia masuk penjara, itu sesuatu yang biasa buat dia. Bahkan saat dia masuk, dia merasa pulang ke rumahnya. Tetapi ketika keluar dari penjara, mereka berbuat jahat lagi. Dan ketika ketemu lewat di depan orang, orang-orang itu segera menutup pintunya. Nah, itu si tembel sudah keluar dia. Demikianlah hidup di dunia gelap, dunia kelam yang dijalani oleh Khairul Anwar. Dan pada suatu titik tertentu, ia sadar bahwa sepanjang hidupnya tidak ada damai dan ketenangan. Tidak ada sejahtera dalam hidupnya. Apakah terlambat? Karena dia sekarang sudah berumur 50-an tahun, ya lebih barangkali. Dia berbalik dari jalannya yang sesat itu, dari jalannya yang jahat, dan kemudian ia mengikut Tuhan. Dan sekarang dia menjadi seorang hamba Tuhan. Si Daniel Mananta itu bertanya, mengapa sekarang Bapak memilih untuk hidup di jalan Tuhan? Dia bilang, bukan aku memilih, tetapi Tuhan yang memilih aku. Ia menunjukkan ayatnya. Maaf. Ia menunjukkan ayat 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyinya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dengan ayat ini dia mengatakan, betapa kerennya Tuhanku. Betapa kerennya Tuhan Yesus. Saudaraku, dia telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Diangkat dari lembah kekelaman dan dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Luar biasa.
Manusia yang super jahat, ketika ia mengenal Kristus, hidupnya diubahkan. Karakternya direstorasi, disusun ulang, hidupnya dibaharui, dan bertransformasi dari penjahat menjadi pejabat, yaitu pejabat hamba Tuhan. Saudaraku, oleh karena itu sekarang Bapak Khairul ini telah keliling ke seluruh pelosok untuk mempersaksikan segala perbuatan dahsyat Tuhan Yesus atas dirinya yang membawa dia keluar ke seluruh penjuru, bahkan sampai ke luar negeri. Inilah mungkin sepenggal cerita tentang kehidupan saudara kita Khairul Anwar, ya, yang mungkin bagaimana proses dari pemanggilan dia menjadi hamba Tuhan itu tidak dapat saya ceritakan panjang lebar, tetapi bahwa ia sekarang menjadi hamba Tuhan yang terus berjalan tidak pernah berhenti untuk menyaksikan segala kebaikan dan kedahsyatan Tuhan kita Yesus. Saudaraku, dalam kaitan ini tidak ada satu kebetulan bahwa hamba Tuhan yang namanya Willy Soputan itu membuat sebuah lagu yang seolah menjadi atau memberikan alur cerita tentang kehidupan Bapak Khairul Anwar ini. Dalam hal sama-sama tidak mengerti, tidak mengenal, berjauhan, tetapi lagu ini seolah-olah menggambarkan proses kehidupan saudara kita, Bapak Khairul Anwar. Lagu itu adalah Ku Ingin Menjadi Berkat. Mari kita nyanyikan. Bertahun aku hidup jauh dari Tuhan. Angkuh dan kesombongan merajai hidupku. Bertahun aku hidup jauh dari Tuhan. Angkuh dan kesombongan merajai hidupku. Kesempatan yang Tuhan beri semua ku abaikan. Hidupku pun jadi tak berguna. Kini aku sadari arti hidup ini. Ingin aku kembali melayani-Mu Tuhan, setia sampai mati. Janjiku pada Tuhan, aku ingin menjadi berkat. Walaupun aku hidup jauh dari Tuhan, angkuh dan kesombongan merajai hidupku. Kesempatan yang Tuhan beri semua ku abaikan. Hidupku pun jadi tak berguna. Kini aku sadari arti hidup ini. Ingin selalu. Kini aku sadari arti hidup ini. Ingin aku kembali melayani-Mu Tuhan, setia sampai mati. Janjiku
pada Tuhan, aku ingin menjadi berkat. Ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Ku tak mau hidup seperti dulu lagi. Ku rindu melayani, ku rindu jadi berkat. Masuklah aku dalam rencana-Mu. Kini aku sadari arti hidup ini. Ingin aku kembali melayani-Mu Tuhan, setia sampai mati. Janjiku pada Tuhan, aku ingin menjadi berkat. Ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Ku tak mau hidup seperti dulu lagi. Ku rindu melayani, ku rindu jadi berkat. Masuklah aku dalam rencana-Mu. Ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Ku tak mau hidup seperti dulu lagi. Ku rindu melayani, ku rindu jadi berkat. Masuklah aku dalam rencana-Mu. Masuklah aku dalam rencana. Seperti inilah kira-kira yang dialami dan dijalani oleh hambanya Khairul Anwar. Sekarang beliau menjadi seorang pendeta yang hebat, yang terus bekerja untuk melayani Tuhan. Lagu ini mengatakan demikian, dan itu yang dilakukannya. Saudaraku, terima kasih. Tuhan memberkati. Sekiranya ada hari ini yang mau mempersaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kami persilahkan, kami membuka kesempatan. Terutama barangkali untuk Ibu Livang ya. Barangkali ada ya mengenalkan diri atau apalah. Kami persilahkan. Shalom semuanya, salam kenal. Halo. Saya Livang, suami Shalom, cukup shalom, satu, anak saya 4. Saya pelayanan di Barsi yang sore, yang jam 5. Oh ya. Ya. Apa lagi ya? Saya nggak tahu nih, masih baru, saya masih Oh ya, penyesuaian. nggak apa-apa. Oke. Baik Bu, terima kasih banyak ya. Tuhan berkati, tetap bergabung dengan kita ya dengan Gul Margayu Fresh Blessing ya, dan inilah saudara-saudara kita yang lain yang nampak di layar ya. Terima kasih banyak. Ya, shalom Bapak Ibu. Salam Pak Sarjan, silakan. Ya, saya mau bersaksi dikit. Ya. Mestinya minggu kemarin waktu saya bawain firman, Pak Abram ada ya? Coba Pak Abram bisa munculkan ayat Yeremia 9 ayat 24. Ya, sebentar Pak. Yeremia 9 ayat 24. Ya. Yeremia 9 ayat 24. Ya, kalau kita bermegah tuh bermegah karena Tuhan ya. Karena Tuhan akan menunjukkan keadilan dan kasih. Ya.
Ya, saya minta waktu sebentar Bapak Ibu, biar kesaksian saya dan keluarga ini bisa menjadi berkat bagi semua. Tadi Pak Sus sudah bawakan lagu pembukaan itu. Alangkah indahnya kalau kita rukun bersatu di dalam Mazmur 133. Nah, ini yang saya dapat hari-hari ini. Jadi kami sekeluarga waktu itu pada bulan Mei bersepakat Tuhan bukakan hikmat pengertian yang luar biasa. Kami mau membuka usaha dagang. Tapi usaha dagang apa yang Tuhan bukakan? Kita minta hikmat terus sama Tuhan. Tuhan akhirnya bukakan. Ya, kita bisa mulai awalnya pada bulan Juni itu dengan nama pop up. Tuhan buka. Jadi pop up itu jadi dagangan suatu waktu kita bisa pindah. Jadi pop up itu dagang cuma 2 hari, hari Sabtu dan Minggu doang gitu yang disediakan. Akhirnya kita bisa boleh berjualan berdagang di, saya sebutkan nama tempatnya nggak apa-apa ya, karena ini adalah keluarga di sini. Sebenarnya saya jadi jangan salah sangka saya mau di endorse ya, tapi karena kebaikan Tuhan tuh luar biasa. Jadi kita bisa berdagang di Kota Baru, Parahyangan, di pasar modern tuh ya. Modern. Ya. Terus jualannya jualan apa? Jualan apa? Tuhan bukakan hikmat karena istri saya juga senang masak. Akhirnya Tuhan bukakan buka jualan kolak dan rujak. Memang itu istri saya bisa memasak rujak dan kolak. Dan ternyata pada waktu kita jualan dari bulan mulai berusaha tuh bulan Juni tuh wah luar biasa. Ya pokoknya Tuhan berkati luar biasa sampai kita sold out semua. Ya habis setiap minggu. Tentunya saudara ingat segala sesuatu dimulai dengan doa, minta hikmat dari Tuhan. Nah setelah itu apa nggak ada masalah? Ternyata muncul masalah. Ya masalah baru muncul di bulan Juli. Kita udah nggak boleh dagang lagi di situ. Rujaknya nggak boleh dagang karena ada enggak ya pokoknya kita jadi akhirnya kita tempatnya karena kan kita namanya pop up kita harus pindah, tapi Tuhan buka jalan. Ternyata pindahnya tuh hanya 10 meter dari tempat itu. Ada satu tempat yang memang permanen dan memang mau tinggalkan karena anaknya akan sekolah ke luar negeri. Ya Tuhan buka jalan terus. Kita doa terus. Nah, pada waktu dapat tempat itu, saya bermimpi, saya bermimpi Tuhan pasti buka jalan. Dan akhirnya jalannya tidak tahu apa. Tapi kita minta hikmat dari Tuhan. Ternyata Tuhan bukakan jalan, kita pindah di tempat itu. Dan yang luar biasanya, kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Ternyata masuk di bulan Agustus, waduh, dahsyat banget ya. Kita dapat order besar, ya, ada pesanan gitu luar biasa. Pesanan rujak sampai hari ini. Ya Tuhan bukain jalan. Ya seperti lagu tadi, kalau kita minta hikmat dari Tuhan, kita boleh bermegah karena Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, Saudara, dan saya harus menggantungkan harapan Tuhan hanya pada Tuhan saja. Amin. Ya. Terus apa sih intinya? Kita juga harus tetap bersyukur dalam hal apapun. Dan hari-hari ini Tuhan bukakan hikmat pengertian jalan yang luar biasa. Bahkan kita bisa ditawarin mengembang ke kiri kanan. Ya, bahwa kita juga ditawarin di Unpad ya. Terus di mana di VVJ juga ada, di BTC juga ada. Ya, tapi kita lagi minta hikmat dari Tuhan. Tuhan buka di mana nih yang Tuhan bukakan jalan. Kita kan semuanya harus siap dengan sumber daya manusia, semua harus kita siap. Ya, rencananya bulan-bulan depan kita akan buka di VVJ ya. Nah, karena Tuhan sudah buka jalan, saya percaya. Jadi setiap saudara dan saya kalau mengenal Tuhan dengan benar, Tuhan tuh pasti bukakan keadilan dan kasih pada kita.
Karena Bapak kita lah Bapak yang luar biasa, Bapak yang kaya dalam segala hal. Pasti buka jalan sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6. Tuhan buka pintu, pintu-pintu sudah terbuka. Apapun keadaan saudara dan saya, seperti lagu tadi, pasus pertama, kita harus hidup rukun, damai, rukun dan damai dengan keluarga, bersatu terus. Ya itulah mungkin kesaksian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih Kok Cacan sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Tuhan memberkati terus usahanya, bisnisnya. Amin, 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 amin. Terus sampai besar Pak ya, dan diberkati. Amin, amin Pak, amin. Ya, barangkali masih ada lagi di antara Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesaksiannya. Kalau tidak ada, mari kita segera akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Dan sebelum firman diberitakan, mari kita memuji Tuhan. Aku mau diubah. Tak bisa kuhitung lagi berkat yang selalu Kau beri. Dalam hidupku ini, dengan apakah ku balas pengasihan-Mu Tuhan? Sungguh ku tak bisa. Karena begitu banyak salah dosaku, namun iman pengharapanku hanya padamu. Kau tahu hatiku, ku mau diubah, pasrah berserah, ikut kehendak-Mu, jalani firman-Mu, layakkan aku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Ku mau diubah, pasrah berserah, ikut kehendak-Mu, jalani firman-Mu, layakkan aku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Untuklah diriku. Dengan apa ku balas? Dengan apakah ku balas pengasihan-Mu Tuhan? Sungguh ku tak bisa. Karena begitu banyak salah dosaku, namun iman pengharapanku hanya padamu. Ku tahu hatiku, ku mau diubah, pasrah berserah, ikut kehendak-Mu, jalani firman-Mu, layakkan aku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Ku mau diubah, pasrah berserah, ikut kehendak-Mu,
Terima kasih Tuhan Yesus. Hadir-Mu di tengah-tengah kami memberikan kepada kami kekuatan, semangat, gairah untuk kami hidup lebih dekat kepada Tuhan. Dengan segala apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami ini, sesuai dengan perintah dan kehendak-Mu. Hari ini Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan wejangan, titah, nasihat, perintah dari firman Tuhan. Supaya firman itu senantiasa akan meneguhkan dan menguatkan kami selama kami hidup mengiring Tuhan. Iman kami diteguhkan, dikuatkan, supaya hidup kami tetap berpegang dan hati, pikiran, jiwa, roh kami senantiasa terus memandang ke tahta kemuliaan-Mu itu. Karena itu Bapa, berfirmanlah, dan hamba yang Tuhan tunjuk untuk menyampaikan firman itu, Tuhan urapi dengan hikmat dan pengurapan roh yang kudus itu, memenuhi dirinya. Sehingga semua unsur dan anggota tubuhnya semua, mulut, pikiran, hati, tangan, mata, telinga, semua dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendak dan firman-Mu itu bagi kami. Kami siap menantikan hadir-Mu, menantikan firman-Mu. Berfirmanlah, kami mau mendengar dalam Tuhan Yesus. Haleluya, yang diberkati, katakan sama-sama, amin. Kami persilahkan yang hamba Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Suara saya kedengaran jelas? Kedengaran. Oke, saya pakai dua device karena biasa pakai laptop. Ternyata laptopnya sekarang, ya ini laptop saya sudah berusia 14 tahun. Jadi ternyata dengan bertambahnya usia laptop juga ya dia tidak kuat juga ya. Oke, jadi Bapak Ibu, semoga malam hari ini kita bisa sama-sama diberkati ya melalui firman Tuhan yang akan kita sama-sama sharing, kita pelajari. Ya, malam hari ini kita sharing firman. Jadi intinya sih begini, memang kita belajar, intinya sharing firman itu yang kita lakukan di Kul itu adalah sama-sama kita bercakap-cakap, intinya kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan gitu ya. Jadi intinya bukan hanya satu arah gitu ya, tapi kita belajar. Nah, malam hari ini judul yang kita dan Kul yang ada di bawah GBI Sukawana Rayon 2 itu judulnya adalah karakter yang mengubahkan. Karakter yang diubahkan. Ya. Di malam hari ini jangan heran atau kaget Bapak Ibu kalau ada beberapa baik di media sosial mungkin yang pasang di itu juga ya. Bapak Ibu juga kalau mau pasang boleh. Ya, kita belajar, kita jadi bagi berkat juga ya, karakter yang diubahkan. Kita bisa lihat nih ada gambarnya ya. Gambarnya ada seseorang pria gitu ya. Seorang pria, saya yakin ini dikenakan baju yang baru, jubah yang baru ya. Siapa yang mengenakan Bapak Ibu? Ya, Tuhan Yesus ya. Iya. Ya, jadi Tuhan Yesus bukan hanya mengenakan, memberikan jubah yang baru, tapi beliau juga terus memegang dan sambil senyum gitu ya. Dan kita lihat pria yang ada di gambar ini, wajahnya gimana? Apakah wajahnya penuh ketakutan atau penuh ketenangan? Ya, ya kita lihat penuh ketenangan ya. Penuh ketenangan. Iya, betul sekali.
Saya mau tanya, hari-hari ini siapa yang butuh wajah seperti ini? Bukan hanya wajah ya, rasa seperti ini, rasa yang penuh ketenangan, damai, sejahtera dalam hidupnya hari-hari ini, walaupun mungkin situasi kekhawatiran. Siapa? Saya angkat tangan. Kita semua ya, Bapak Ibu, saya juga butuh ketenangan ya. Tapi melalui gambar malam hari ini kita bisa lihat, wah, ada Yesus, Ini ya, ada Yesus kasih mama itu mangga doh. kita semua ya, Bapak Ibu, Saudara, dan memegang kita ya. Jadi kalau kita bicara tentang jubah, jubah itu menggambarkan apa ya? Menutupi, istilah gini, jubah itu sesuatu yang kita bisa lihat di cerita Yusuf ya, bahkan cerita-cerita yang lain, bahwa jubah itu menggambarkan apa ya? Salah satu fungsi jubah atau pakaian adalah menutupi aurat ya. Jadi biar tidak malu, tidak mempermalukan. Tapi jubah atau baju juga menggambarkan apa? Menggambarkan orang yang berbeda gitu ya. Orang kalau dia pakai baju yang kadang kalau di tingkatan zaman dulu bajunya mewah, bajunya bagus, dibilang oh berarti dia dalam tingkatan yang berbeda. Nah, malam hari ini kita mungkin akan belajar Bapak Ibu tentang karakter yang diubahkan. Nah, kalau kita lihat perikopnya ada di Roma 12 ayat 2. Mungkin kita akan belajar dulu apa sih karakter. Apa itu karakter? Nah, ini. Karakter itu apa? Saya minta tolong Bu Lilis bacakan. Semua Bu. Kelihatan Bu? Yang karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi, mengerti, dan membedakan seseorang dari yang lain. Karakter tabit watak. Karakter John Inverted adalah pilihan yang dapat menentukan tingkat kesuksesan seseorang. Tablet sifat-sifat kejiwaan, budi pengerti, kepribadian, serta akhlak. Oke, terima kasih Bu Lilis. Ya, jadi kalau memang ya. Jadi intinya Bapak Ibu karakter itu adalah sifat-sifat kejiwaan. Jadi Bapak Ibu sifat kejiwaan berarti tentunya kalau kita ada tubuh jiwa roh ya, kita tubuh jiwa roh. Nanti kalau karakter itu gimana? Bukan terkait dengan tadi kalau saya tadi contoh jubah. Ya, jubah itu kalau jubah kan dipakai kelihatan ya gitu ya. Atau badan kita, tubuh kita senyum atau apa, senyum tapi jiwa kita sedang sedih bisa gitu ya. Sedang sedih, tapi karakter itu ada di dalam jiwa kita. Jadi karakter itu sifat-sifat kejiwaan, akhlak, kalau atau budi pekerti yang membedakan seseorang yang dari yang lain. Ya, kalau kita waktu yang waktu kita sekolah, saya yakin Bapak Ibu semua dapat pelajaran. Kalau yang Orde Baru ke sini kan pendidikan moral Pancasila ya. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya belajar tentang budi pekerti. Nah, kita bisa lihat begitu diperhatikannya pendidikan budi pekerti, pendidikan moral gitu ya. Ini agar apa? Biar ternyata agar ada jiwa ada jiwa seseorang itu ada perubahan. Jadi kita bisa lihat jadi ada sifat-sifat kejiwaan. Jadi karakter itu ternyata bagian dari jiwa, sifat dalam jiwa. Jadi karakter itu kalau kita lihat sama dengan apa? Karakter itu nama lainnya tabiat ya, atau watak. Ya, jadi ada orang yang wataknya, tabiatnya, karakternya itu kita lihat orangnya pemarah, ya, ada yang pendendam, ya mungkin ya, ada yang humoris, ya, terus ada yang tabiatnya, ya kita bisa lihat tabiat-tabiat orang itu. Kalau tadi Pasus dengan baik mencontohkan Hairul Anwar, kita bisa lihat Hairul Anwar itu tadi Pasus sudah ceritakan seorang preman. Nah, kita lihat mungkin tabiat awalnya sebelum bertemu dengan Kristus, dia tabiatnya apa ya mungkin penuh dengan kesombongan gitu ya, penuh dengan apa ya kalau bertemu dia mengandalkan kekuatannya dia gitu ya, dia begitu karena dia punya ilmu, dia punya apa, punya kemampuan kanuragan ya juga mungkin seperti gitu ya, tapi kalau orang ketemu ditakuti ya, karakter yang menakutkan. Nah, tapi kita percaya tadi ketika dalam saksian Pasus tadi bahwa Khairul Anwar itu ketika berjumpa dengan Yesus ada perubahan.
Kalau kita lihat John C. Maxwell bilang, karakter itu adalah pilihan. Jadi sebenarnya karakter itu sebenarnya bagian dari pilihan kita. Jadi Bapak Ibu kadang, karena bagian dari jiwa kita, kalau kita ketemu orang atau apa, kita bisa mengkarakterkan diri kita sebagai apa? Orang yang sabar, orang yang murah hati, atau orang yang pemarah, orang yang tidak sabaran. Nah, itu pilihan. Tapi ternyata karakter itu menentukan tingkat kesuksesan. Nah, jadi kita bisa lihat karakter itu kalau dari bahasa aslinya, karakter bahasa Inggrisnya, dan ini aslinya dari Yunani, kita bisa lihat itu tabiat, sifat-sifat kejiwaan. Jadi nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Nah, bagaimana kata Alkitab? Oke, kita kembali ke tema kita. Saya rindu kita baca sama-sama ini ya, Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Siap Bapak Ibu? Kita bacakan, saya hitung ketiga ya. 1, 2, 3. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat tema kita malam hari ini, ayat poinnya kita adalah Roma 12 ayat 2. Nah, mungkin kebutuhan kita malam hari ini apa sih Pak Bram gitu? Dengan tema kita malam hari ini ya, kita pasti semua tadi rindu semakin hari diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Ya, saya juga rindu berubah dengan Kristus. Nah, tapi ada katanya begini, ada tabiat orang yang tidak bisa berubah katanya. Ada karakter orang yang tidak bisa berubah. Kenapa? Ya sudah tua, apalagi kalau sudah tua. Wah sudah tua, dia nggak akan mungkin berubah. Dia nggak akan bisa berubah. Nah, padahal kita lihat di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi saya tekankan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita ada perubahan dalam hidup kita. Ada perubahan. Jadi karakter yang baik itu, karakter yang baik tadi yang pemurah, mungkin orangnya tidak pendendam, tidak gampang marah-marah, sabar itu, ternyata itu tidak otomatis ada di dalam diri seseorang. Ya, kita aminkan itu. Jadi karakter itu kalau kita lihat tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi karakter itu harus dibangun di mana? Di atas hati dan pikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sekitar, baik yang membangun maupun yang merusak. Jadi kondisi sekitar itu apa? Mungkin keluarga kita, mungkin lingkungan pergaulan kita, mungkin teman-teman kita, mungkin teman persekutuan kita gitu ya. Nah, lingkungan itu kita juga harus ada responnya gitu ya. Jadi di mana kita merespon dan hasil dari responnya itu adalah kita harapkan respon yang positif. Jadi akan menentukan karakter dan kualitas diri kita. Jadi yang tahu kita itu karakter kita baik atau karakter kita buruk siapa sih sebenarnya Bapak Ibu? Ya, pasti orang yang bergaul dengan kita. Ya, jadi contoh Pak Abram itu karakternya bagaimana? Yang tahu siapa? Yang tahu istri saya, yang tahu anak-anak saya, yang tahu siapa? Teman-teman saya, yang tahu siapa? Ya, saya yakin juga anggota keluarga Fresh Blessing. Nah, malam hari ini kita akan belajar, saya nggak akan panjang lebar, saya akan coba singkat. Nah, jadi ternyata ada faktor-faktor tadi yang membentuk ya karakter yang baik. Nah, kita kan ingin berubah oleh pembaruan budi, sehingga kita apa? Kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi kita rindu, kita melakukan segala kehendak Allah. Kita poin 1, yang apa? Kehendak Allah itu yang mana? Yang kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, berarti apa? Berarti ada faktor-faktor yang bentuk tadi selain lingkungan. Apa? Nah, poin 1 kita lihat ternyata yang mempengaruhi, yang bisa membentuk kita adalah masalah, problem. Ya. Oke, kita lihat Efesus 4 ayat 1. Efesus 4 ayat 1. Saya rindu siapa ya yang lagi coba Bu Sus bisa bacakan Bu Sus. Efesus 1. Efesus 4 ayat 1. Efesus 4 ayat 1.
Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Sus. Ya, masalah. Ya, kita lihat di Efesus 4 ayat 1 ini, Rasul Paulus memberikan nasihat. Beri nasihatnya dari mana Bapak Ibu? Ya, dari penjara. Ya, penjara, dan itu bagian dari masalah ya. Ya. Saya terakhir 2 minggu lalu saya melayani di Lapas Bancai bersama teman-teman. Nah, waktu itu yang rekan saya Om Pendeta Jimmy Salamoni yang membagikan firman. Dia bagikan tentang bersyukur. Nah, kenapa harus bersyukur? Katanya. Karena dalam bersyukur ada mujizat. Nah, ketika dikatakan mujizat, itu orang-orang yang di dalam penjara, jemaat yang gereja di penjara itu langsung teriak semua. Amin. Waduh. Saya kaget gitu kan. Jadi jarang-jarang orang di penjara itu kalau dibagiin itu dia akan teriaknya amin ya begitu keras. Jadi akhirnya benar kita kan mujizat itu masih ada, mereka tambah keras. Amin. Jadi kita bisa lihat orang di dalam penjara itu masih mengharapkan mujizat, bukan hanya mujizat kesembuhan. Mereka berharap mujizat apa salah satunya? Mereka ingin cepat lulus istilahnya kalau warga-warga binaan yang di lapas itu. Mereka ingin cepat lulus, ingin cepat keluar dari penjara. Kenapa? Karena dalam penjara itu juga bagian dari problem gitu ya. Walaupun mungkin mereka makannya cukupi, tapi mereka ingin tetap apa? Bebas. Nah, ini Rasul Paulus sedang menghadapi masalah. Dia ngomong begini, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Jadi Paulus masih begini, tiap kita, saya, Abram, mungkin ya, terus ada Ibu Mia, Bu Silaban, Bu Livang, Bu Lilis, kan semua yang hadir, masing-masing itu punya panggilan. Amin. Ya, Amin. saya nggak tahu panggilan Bapak Ibu apa panggilannya. Tapi sebagai ini panggilan saya apa? Saya selain ya dipanggil untuk melayani Tuhan, saya juga ada panggilan itu sebagai apa? Seorang suami, ya, sebagai seorang ayah. Dan saya tahu tuh panggilan khusus saya juga dari Tuhan ada gitu ya. Tapi Paulus itu ngingatin, walaupun dia ada lagi problem gitu, dia tetap menguatin supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi ingat gini intinya. Kamu kalau ada masalah, kayak saya juga lagi ada masalah, tetap ingat gitu loh. Jangan lupa panggilan Tuhan. Kenapa? Kalau kita mau karakter kita diubahkan, kita harus fokus pada apa? Pada panggilan kita. Amin. Jadi pertanyaan saya pada malam hari ini, Bapak Ibu mengiring Yesus, ikut Tuhan Yesus, malam hari ini ikut full, apa panggilan Bapak Ibu Saudara? Nah, itu yang jadi pikiran. Nah, jadi ternyata masalah itu bisa membuat karakter, salah satu faktor yang bisa mengubahkan seseorang. Saya rindu nih ada nggak yang mau cerita? Ada yang mau cerita masalah, gara-gara masalah, bener loh, hidup saya jadi diubahkan? Ada nggak? Ya. Siapa ya? Oke, ada? Ya, atau saya aja deh, saya aja. Jadi saya itu dalam pekerjaan saya salah satu pernah bekerja di bank. Ya. Di bank dan saya hampir semua lini baik dari depan customer service kecuali teller sampai ke belakang saya kuasai. Nah, karena saya sudah begitu biasa terus menghadapi suatu waktu saya terjerumus ke kartu kredit. Nah, kartu kredit. Jadi ada beberapa pekerjaan saya ternyata mengharuskan saya mengeluarkan biaya. Nah, jadi akhirnya udahlah karena nggak ada biaya untuk memuluskan, saya pakai kartu kredit. Dan saya tuh sampai puncaknya itu saya punya 15 kartu kredit, Bapak Ibu Saudara. 15 kartu kredit. Wow. Nah, suatu waktu memang itu jadi jatuh jerat ya. Itu jadi problem. Dan akhirnya problem itu begitu
begitu jadi masalah bagi saya dan hubungan suami istri saya juga, maksudnya dalam hubungan keluarga saya juga dengan istri, jadi itu jadi akar pertengkaran gitu ya. Nah, dari situ Bapak Ibu, dari masalah itu saya sempat kesal gitu ya. Saya sempat kesal, sempat marah-marah, bahkan yang salah saya marah ke istri saya jadi bawaan ke yang lain gitu ya juga ya. Nah, ternyata dari situ ada satu titik saya jadi disadarkan Tuhan, yang salah tuh saya. Jangan nyalain orang lain, jangan marah sama orang lain. Jadi akhirnya apa? Saya jadi belajar untuk kedepannya itu sebelum bertindak, biar kalau dulu mungkin saya bertindak dulu baru berpikir. Nah, pas itu ada almarhum Pak David khotbah, kamu ya intinya kita berdoa, oke. Tapi berpikir dulu baru bertindak, ada Pak David. Berpikir dulu baru bertindak, bukan bertindak dulu baru berpikir. Saya baru iya ya gitu ya. Nah, jadi akhirnya sekarang salah satu karakter saya saya tahu saya belum sempurna gitu, dalam keuangan masih banyak juga ada gitu. Tapi salah satunya gara-gara pengalaman itu saya jadi apa? Karena ada masalah gitu. Masalah itu cukup besar loh, cukup besar. Mengguncang keluarga kami. Saya jadi lebih karakter saya jadi diubahkan gitu ya. Saya jadi lebih berhati-hati khususnya dalam keuangan. Dan saya juga bisa memberi nasihat atau mendoakan orang yang ketika datang kepada saya, Pak Bram, saya lagi problem gitu. Begini ada keuangan. Bahkan tadi ketika di jalan juga ada yang telepon saya. Ada yang telepon saya, dia hampir tiap hari telepon, pagi, siang, sore itu telepon gitu ya. Pak Bram, saya terlilit utang. Pak Bram, bisa nggak ini saya jual piano saya. Bahkan kemarin, Pak Bram, saya jual jam saya 3 juta. Pak Bram, saya bilang, saya cuma bisa bilang, oke, saya mendoakan, saya bantu dalam doa. Saya dengerin aja dia apa yang diomongin, saya kuatin. Nah itu, jadi bagian dari problem yang pernah saya alami, akhirnya saya bisa coba mengempati, tapi saya mungkin tidak bisa banyak bantu, tapi saya bisa menasihati. Nah, itu contoh satu ya, gitu. Jadi ternyata karakter dari permasalahan itu ada karakter yang bisa diubahkan. Saya yakin juga Bapak, Ibu, Saudara mungkin pernah mengalami hal itu ya. Oke, saya nggak panjang lagi di problem. Jadi ternyata karakter yang diubahkan itu satu karena dari masalah. Saya nggak tahu apa masalah yang mungkin Bapak Ibu pernah alami, sedang alami, apakah dengan anak, atau dengan suami, istri, atau dengan lingkungan, atau dengan teman pergaulan. Tapi biar kita belajar tadi seperti nasihat Paulus, biar kita tetap fokus pada hal-hal apa yang menjadi panggilan kita. Amin. Kalau bisa tuliskan apa panggilan Bapak Ibu, pagi doakan. Ingat kalau sudah mulai kesel atau hilang fokus, ingat panggilan kita, kenapa kita tetap ikut sama Yesus. Yang kedua, karakter yang diubahkan. Pergaulan, oke. Siapa ya bisa minta tolong saya bacakan? Ibu Eli Kristina. Saya minta tolong Bu, 1 Korintus 15 ayat 33 sama Amsal 27 ayat 17. Pergaulan 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Oke. Terima kasih Bu Eli. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat karakter yang diubahkan. Kan tadi John C. Maxwell bilang karakter itu bagian dari kesuksesan. Itu adalah pilihan. Jadi sebenarnya kita bisa memilih pergaulan kita. Amin, Bapak Ibu. Kita bisa memilih apakah kita mau pilih nih pergaulan yang buruk, yang dapat merusakkan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Kebiasaan kita yang baik apa? Bapak Ibu bisa tuliskan. Ya, apakah Bapak Ibu senang berkata-kata positif, senang berdoa, senang lebih senang menceritakan kebaikan orang daripada kejelekannya. Nah, itu positif. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa pilih apakah Bapak Ibu masuk ke pergaulan ya. Contoh, baru masuk ke satu tempat yang diomongin adalah kejelekan orang terus gitu ya. Baru lihat orang pakai baju bagus, langsung ikut-ikut, tuh lihat tuh. Apakah Bapak Ibu mau ikut seperti gitu atau tidak? Nah, karena di Amsal 27:17 besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi Bapak ingat Ibu lihat
Kalau kita mau ngasah pisau, pisau mau gampang dipotong, ditajamkan. Ternyata orang dengan orang itu yang menajamkan. Orang itu besi. Jadi kalau gitu berarti apa? Jadi kita harus lihat lingkungan sekitar kita. Nah, jadi malam hari ini saya cuma mau tanya, bagaimana dengan lingkup pergaulan kita saat ini? Apakah lingkupnya banyak negatifnya atau tidak? Gitu. Banyak negatifnya nggak? Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh. Perlu aja di rumah. Di rumah. Di rumah kita bagaimana lingkupnya? Apakah bawaannya Bapak Ibu ingin marah terus di rumah? Mau marah-marah terus. Ketemu orang di rumah tuh bawaannya pengen marah-marah terus. Nah, itu jadi pilihan. Nah, kalau kita marah-marah terus, berarti kan kita yang mempengaruhi orang lain. Betul? Kita yang merusakkan kebiasaan baik orang lain juga mungkin. Nah, jadi Bapak Ibu malam hari ini kita bergaul. Nah, paling akarib sama siapa? Mungkin dengan anak, dengan istri, atau suami. Kita mulai coba kita mulai belajar untuk mengubah karakter kita yang negatif jadi positif. Atau begini, lingkup pergaulan. Nah, saya senang sekali Ibu di sini banyak WBC ya. Saya lihat WBC memang ya saya tahu karakternya begitu banyak ya. Ada berbagai bentuk, apalagi ibu-ibu ya. Kaum ibu-ibu tuh bagi pria itu adalah kaum yang tidak bisa dilawan. Apa sih istilahnya? Apa ya? Ada itu sampai meme-nya itu kan. Wah itu ya sampai ada meme kan. Walaupun karena kalau bawa motor walaupun sen ke kanan tetap harus hati-hati yang di bagian kiri. Karena tiba-tiba mungkin bisa sen kanan bias kiri. Terus kalau kita marahin juga katanya gitu ya. Katanya wah masih lebih galak. Ya, tapi bukan soal itunya. Saya bukan mau menjelekkan ibu-ibu atau apa, bukan. Tapi yang saya mau lihat gini, saya lihat ada banyak hal di WBC juga saya lihat walaupun dengan berbagai karakter itu saya lihat sekarang banyak positifnya ya, saling mengingatkan, saling membangun. Saya juga rindu, saya percaya juga Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini juga seperti itu. Jadi kita percaya karakter kita diubahkan salah satu dari pergaulan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang itu pilihan. Kalau mau sukses kata John C. Maxwell, pilih. Oke. Jadi pilih yang baik-baik ya Bapak Ibu. Nah, kalau umpamanya sudah terjerat bagaimana? Saya ada di lingkungan yang toksik, Pak. Parisa, saya ingat almarhum Parisa itu selalu ada hal-hal yang toksik yang kayak kita susah mengubahkan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, katanya gini, kalau memang seperti itu, ya kita harus membangun diri kita. Kita cari lagi lingkungan yang positif. Ya, kalau ada memang lingkungan negatif, ya semakin banyak yang positif, itu akan membuat kita positif dan diharapkan kita juga bisa mempengaruhi yang negatif. Amin. Oke. Amin. Jadi ya jangan ya carilah pergaulan yang mencari firman, carilah pergaulan yang sama-sama memperkatakan hal yang baik. Nah, yang terakhir katanya yang bisa mengubahkan karakter itu faktornya apa? Persekutuan dengan Tuhan. Itu saya yakin semua setuju. Bisa bacakan ayatnya. Bu Sri Murni masih bergabung, Bu Sri Murni? Ya, Pak Bram. Ya. Saya bacakan Bu 2 Timotius 3:16. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk masa ini. Saya lagi baca tapi hilang Pak, sebentar ya. Maaf, ini ketekan. Oke, sebentar ya. Sebentar Bu. Ya, oke. Ya. Ini laptopnya suka lari-lari sendiri. Oke. Ya, Ibu Sri, masih udah kelihatan Bu? Ya, Oke. bentar ya Pak. Oke. Semoga besar ya. Ini laptopnya agak ngehang saya. Bisa dibacakan sekali lagi. Tadi ayat apa tadi Pak? Oke, sebentar. Ini 16. Oke. 2 Timotius 3 ayat 16. Oke. Oke, sudah dibuka lagi. Tulisan 2 Timotius 3 ayat berapa Pak? 16. Ya.
2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, terima kasih Bu Sri Murni. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang bisa mengubahkan kita itu persekutuan dengan Tuhan. Amin. Nah, persekutuan Tuhan itu dapatnya dari mana? Ya, memang kita dapatkan dari doa. Ya. Tapi doa itu biar tidak sesat, tidak salah, ya, tidak salah jalan, tidak salah fokus. Kita harus tetap isi dengan apa? Membaca firman Tuhan. Amin. Jadi kita tetap dalam doa dan baca firman Tuhan. Makanya berdoa dan baca firman. Nah, kenapa? Karena firman Tuhan itu dilekam Allah memang untuk bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik ya dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu mau usia kita berapapun, kita harus terus minta dididik Tuhan. Nah, kenapa? Agar karakter kita diubahkan. Nah, kita percaya dalam pengakuan Imam GBI bahwa setiap kita yang percaya sama Yesus itu nanti waktunya, kalaupun dia meninggal, dia akan ada di Firdaus dulu. Nah, nanti ada waktunya ketika Tuhan datang, ya kita masih hidup, kita percaya bahwa kita ketika memang Tuhan datang, kalau kita masih hidup, kita akan diangkat berjumpa dengan Tuhan. Nah, ketika sudah berjumpa dengan Tuhan, ya kita akan dipersiapkan, ada satu masa gitu ya, masa 1000 tahun damai. Nah, di situ kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kita bukan hanya kalau kita percaya Yesus kita selamat, tapi kita ingat juga setiap kita yang percaya sama Yesus, kita juga bersekutu dengan Tuhan, kita terus melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita percaya bahwa kita juga akan turut memerintah. Ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu mau? Amin. Nah, untuk memerintah itu berarti harus apa tadi? Karakter kita harus diubahkan seperti Yesus. Amin. Ya, malam hari ini saya sampai sini saja kita bahasnya. Jadi Bapak Ibu, biar hati dan pikiran kita tautkan pada Tuhan. Intinya apa? Kita minta agar karakter kita diubahkan. Jadi semua itu pilihan. Jadi saya notes lagi malam hari ini yang dapat mengubah. Kadang yang bisa mengubahkan kita itu apa? Masalah. Yang kedua, pergaulan. Yang ketiga, persekutuan dengan Tuhan. Tadi saya sudah share bahannya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca, mau baca lagi bisa. Oke. Mungkin malam hari ini itu yang saya sharekan. Ya, sudah malam sekali. Ya, silakan ke Bu Silaban. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Bram telah mengingatkan kembali kita lewat firman Tuhan pada malam hari ini, agar bagaimana supaya kita layak di hadapan Tuhan. Berarti karakter kita harus selalu diubah dan terus diubah sampai dengan kesempurnaan menurut perhitungan Allah, dan standarnya adalah firman Tuhan. Puji Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan. Memang bagi manusia dunia itu tidak mungkin ya, manusia itu tidak mungkin sempurna ya, tapi bagi Tuhan itu harus, seperti firman Tuhan mengatakan bahwa siapakah yang boleh naik ke gunung Allah? Hanya orang yang suci hatinya. Berarti memang orang yang layak di hadapan Tuhan yang sampai ke gunung Tuhan, seperti firman Tuhan. Karakter itu akan diubah terus dengan apa? Dengan kita bergaul lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Pak Bram, lewat firman Tuhan telah mengingatkan kita semua agar supaya kita semua karakter kita terus diubah sesuai dengan ukuran firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita sempurna, kita layak menghadap hadirat Tuhan ya. Barangkali Bapak Ibu saudara-saudara yang sebelum kami menutup kul kami pada malam hari ini yang ingin didoakan, minta tolong supaya disampaikan biar kita sama-sama berdoa. Pak Bram, izin Pak Bram, apakah saya berdoa nanti doa berkat biar kepada Pak Yahya, Pak Cacan gimana? Ya, betul ya Bu, Pak Cacan. Gitu ya. Ya, berarti pokok-pokok doa ibu-ibu ada yang ingin didoakan, silakan.
Saya, Bu. Ya, Mau minta Mami ya. didoakan biar anak-anak pada sehat semuanya. Yang kecil Amin. juga cepat sembuh. Yang Avel juga cepat sembuh juga. Abel Makasih. sakit apa? Itu jantengan nggak Oh, sembuh-sembuh yang dia. itu yang Kalau pernah ya, yang Tisya itu. apa ya? Bob ya. Bob, apakah sama dengan itu? Ada persamaan dengan itu orang sebut Bob itu? Bob yang bengkak ya di leher ya, bukan? Yang gondongan ya katanya ya. Iya, gondongan. Iya betul gondongan. Iya. Oke, yang lain lagi? Bu Syuraban, tolong doain Iya, Pak. buat pembukaan usaha yang baru. Biar minta Iya. sama Tuhan buat usaha yang baru, Bu. Tolong doain. Iya, pembukaan usaha yang baru yang rencana akan dibuka di PVJ apa ya? Atau? Iya. Iya, puji Tuhan. Ya, barangkali ada lagi yang lain. Saya, Bu, sedikit, Bu. Banyak juga tidak apa-apa, Ini. Bapak. Hari Sabtu itu kami, adik saya terutama, itu mengadakan pemberkatan nikah untuk anaknya. Resepsinya itu outdoor. Mohon kepada Tuhan kiranya bantu doa supaya Tuhan menolong supaya tidak hujan, cuacanya baik, gitu. Yang selama ini panas menyengat, ternyata sekarang beberapa hari ini hujan menjelang. Iya betul. Iya. Hari Sabtu Di mana tempatnya, Pak? Di mana, di Jawa atau di? BBC itu Bandung Business Center, dekat penjara. Oh iya. Ya, dekat gerejanya di ini, Bu, di penjara Soekarno-Hatta. Pemberkatannya di situ. Oh iya, siap. Ya. Baik. Ya. Masih ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, maka kita bersehati berdoa buat teman-teman juga yang pada kesempatan ini belum berkumpul dengan kami. Tuhan tolong supaya di lain kesempatan bisa kita berkumpul juga bersama-sama. Nanti Pak Cacan minta tolong doa berkatnya ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, kami puja-puji Tuhan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kembali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Aba ya Bapa. Kami sangat-sangat berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena atas kesempatan yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami Tuhan untuk menikmati firman-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau mencintai kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau selalu memberikan kami firman-Mu Tuhan, untuk supaya kami hari demi hari lebih dan lebih lagi belajar tentang Engkau, agar kami hari demi hari lebih lagi mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa firman Tuhan yang diseringkan pada malam hari ini bukan merupakan sesuatu yang kebetulan, tapi Allah punya rencana yang indah dalam kehidupan kami Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang berada di Marga Hayu Fresh Blessing ini Tuhan, agar supaya Tuhan kami semakin memiliki karakter yang sesuai dengan pikiran Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami Tuhan, kuatkanlah kami Tuhan, Roh Kudus pimpinlah kami Tuhan, agar supaya hidup kami selalu dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami sadar Tuhan, dengan kekuatan kami tidak akan mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tapi apabila Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan peneguhan kepada kami, maka kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga karakter kami pun menjadi karakter yang sempurna sesuai dengan firman Tuhan, hingga kami juga bisa menjadi berkat baik bagi orang yang ada di sekitar kami, ada di lingkungan kami, ada di mana saja kami berada. Kami bisa menjadi berkat Tuhan, karena kami diubahkan karakter sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau juga berkati Pak Bram Tuhan, yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak, Engkau tolong, Engkau urapi hamba-Mu, biarlah otoritas dan wibawa
bahwa Allah terus menyertai hamba-Mu Tuhan, sehingga dimanapun hamba-Mu pergi dan berada Tuhan, hamba-Mu selalu menjadi berkat dan banyak membawa jiwa-jiwa untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Berkati juga istri dalam profesinya Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan profesi yang Tuhan berikan akan menjadi berkat juga buat banyak orang Tuhan. Berkati juga tumbuh kembang anaknya untuk meraih masa depannya juga Tuhan. Engkau berkati Tuhan, agar supaya Tuhan mereka menjadi keluarga yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa buat orang tua kami, Pak Tom Tuhan. Mari Bapak Engkau berkati Pak Tom, Ibu Tom, anak mantu dan cucu. Biarlah Bapak Engkau terus memberkati orang tua kami ini Tuhan, yang dimana Tuhan usia sudah tidak muda lagi Tuhan, tapi tetap berpegang kepada firman Tuhan, bahwa sampai masa putih rambutmu, pada sampai masa putih rambut anak-anak Tuhan, Tuhan tetap menggendong, Tuhan tetap memelihara, dan Tuhan memberkati sampai anak cucunya Tuhan. Dan biarlah Engkau berkati apa yang menjadi pergumulan orang tua kami, demikian pun Pak Sus Tuhan. Mari Bapak Engkau berkati orang tua kami ini juga Tuhan, Pak Sus, Bu Sus Tuhan, Engkau tolong Tuhan orang tua kami, anak mantu dan cucu, biarlah pemeliharaan Tuhan terus juga nyata dalam kehidupan mereka. Engkau lindungi mereka sehingga walaupun pada masa tua mereka, Engkau tetap mengendong mereka Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, Tuhan Engkau berkati, baik itu jasmani terlebih rohani, demikian pun anak mantu dan cucu Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Cacan. Mari Bapak Engkau berkati keluarga ini Tuhan, sangat-sangat mujizat-Mu luar biasa terjadi dalam kehidupan keluarga ini Tuhan, terlebih Pak Cacan Tuhan, sehingga Tuhan lewat berkat mujizat yang Tuhan berikan, Pak Cacan dapat membagikan kami semua yang ada di Margahayu Praise Blessing Tuhan, dan juga orang lain yang sempat mendengar kesaksian Tuhan. Dan kami yakin Tuhan membuat kami juga Tuhan semakin kuat dalam Engkau, karena Tuhan telah menjanjikan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak Tuhan yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Mujizat Tuhan selalu menyertai setiap anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Engkau berkati Ko Cacan, istri dan anak-anaknya, biar keluarga ini terus menjadi keluarga yang menjadi berkat dan diberkati, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat Bu Mia, ibu dan anak-anak, juga Engkau berkati Tuhan, karena satu dan lain hal Tuhan, Mbak Mia harus berjauhan dengan suami karena pekerjaan, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas. Kalau Tuhan menyertai Mbak Mia dan anak-anak serta ibunya yang ada di Bandung, Tuhan pun pasti menyertai dimanapun suaminya berada karena pekerjaan Tuhan. Tuhan tetap melindungi keluarga ini, kuasa-Mu tetap menaungi keluarga ini Tuhan, sehingga mereka tetap setia di dalam pengiringan kepada Engkau. Engkau berkati apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, biar Engkau cukupkan, baik itu jasmani terlebih rohani. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Bu Lilis Tuhan. Mari Bapak Engkau berkati Bu Lilis Tuhan, biarlah Bu Lilis terus menjadi seorang istri sebagai penopang, pendoa bagi keluarganya Tuhan, dan Engkau berkati Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan Bu Lilis Engkau berkati, demikian pun suami dan anak-anaknya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat Bu Livang Tuhan, mari Bapak Engkau berkati, kami bersuka cita Tuhan kalau pada malam hari ini Bu Livang bergabung dengan kami yakin ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan punya rencana dalam kehidupan Bu Livang. Mari Bapak Engkau berkati Bu Livang dengan talenta yang sudah Tuhan berikan, Engkau berkati Tuhan, sehingga Bu Livang terus dan terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidupnya Tuhan Engkau berkati juga suami dan anak-anaknya. Apapun yang menjadi kebutuhannya Tuhan pasti Engkau cukupkan, baik itu jasmani terlebih rohani. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Bu Yuniar. Mari Bapak Engkau berkati Bu Yuniar Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tolong Bu Yuniar, kuatkan Bu Yuniar apapun dihadapinya, biarlah Tuhan tolong, karena kami percaya Bu Yuniar tidak sendiri, Allah selalu menyertai Bu Yuniar Tuhan, untuk mendidik kedua anaknya juga Tuhan, urapan dan penyertaan Allah menyertainya Tuhan, hikmat dari Allah menyertai, sehingga ia terus mendidik anaknya, mendampingi anaknya, sehingga anaknya bisa meraih masa depan yang indah, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhannya Tuhan pasti cukupkan, baik itu jasmani terlebih rohani. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat Bu Simuni Tuhan, mari Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, baik di dalam pelayanan sesuai dengan panggilan Tuhan, biar urapan Allah terus menyertai, hikmat dan marifat daripada Allah menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu semakin hari dan semakin hari lebih dekat kepada Tuhan dan melayani Tuhan dalam talenta sesuai yang Tuhan kehendaki, Tuhan berikan Tuhan. Dan Tuhan juga berkati apa yang menjadi usaha daripada Bu Sri Murni Tuhan, Engkau berkati Tuhan, berkati juga suaminya, berkati
anak-anaknya, berkati rumah tangganya, lindungi rumah tangganya Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhannya Tuhan, Engkau berkati dan Engkau cukupkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat Bu Eli. Mari Bapak Engkau berkati Bu Eli Tuhan. Engkau urapi Bu Eli Tuhan. Biar kuasa-Mu selalu menaungi Bu Eli Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Biar urapan Allah terus menyertai. Apapun yang dikerjakan Bu Eli bersama suaminya, Engkau buat berhasil. Engkau juga berkati anak-anaknya, berkati cucunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga Bu Eli diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa pada malam hari ini Mas Agus yang tidak bersama-sama dengan kami karena satu dan lain hal, tapi biar Tuhan urapan Allah pun menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Juga keluarga-keluarga Mega Harvest Blessing yang pada kesempatan ini belum bergabung dengan kami. Kalau ada yang dalam keadaan sakit, dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan dengan bilu-bilu-Mu Bapa. Kalau ada yang dalam kelemahan, Engkau angkat segala kelemahan itu dan Tuhan lepaskan roh kerajinan sehingga next dia boleh bergabung bersama-sama dengan kami untuk memuji muliakan nama Tuhan, untuk mendengar kebaikan Tuhan, untuk menyaksikan keagungan Tuhan sehingga iman kami sama-sama dikuatkan. Tuhan juga berkati Tuhan, apapun yang menjadi keperluan mereka Engkau cukupkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan bahwa kami tidak terkecuali semua pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, dan kami percaya iman kami tetap diteguhkan oleh Tuhan dan semakin bertumbuh terlebih karakter kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bersehati untuk anak kami Abel Tuhan yang sementara sakit Tuhan. Tuhan Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Biarlah kuasa Tuhan jamah kehidupan daripada anak kami Abel ini Tuhan, sehingga sakit penyakit gendongan yang ada di lehernya Tuhan Engkau angkat dan Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lepaskan kesembuhan sehingga anak kami Abel ini mengalami kesembuhan daripada Engkau Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan kepadanya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan atas perkenanan-Mu Tuhan, sehingga Coach Acan bersama keluarga Tuhan dapat membuka usaha baru. Mari Bapak Tuhan, mereka akan mengembangkan usaha lagi. Engkau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka segala sesuatu yang dikerjakannya pasti dibuatnya Tuhan berhasil. Apapun yang menjadi penghalangnya pasti Tuhan hancurkan dan singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab sekali lagi kami bersehati mengangkat usaha Coach Acan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan buat berhasil usaha Coach Acan dan istri Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pernikahan dari adik atau keponakan daripada Pak Sus Tuhan. Mari Bapak Engkau berkati Tuhan yang akan diselenggarakan hari Sabtu. Tuhan, cuaca hujan yang mulai beberapa hari ini Tuhan, mari Bapak Engkau tolong dengan pergumulan dan keinginan Tuhan hingga pada saat nanti hari H terjadi Tuhan, cuaca Tuhan berikan cerah Tuhan, hujan Tuhan Engkau ending Tuhan, sehingga biar semua rangkaian acara yang telah direncanakan berjalan dengan lancar, berhasil dengan cuaca yang baik yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan, Tuhan pasti memberkati acara pernikahan yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu. Apapun yang dibutuhkan, apapun yang direncanakan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan turut bekerja bersama-sama, kuasa Allah bertindak, semuanya pasti terjadi di dalam kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Tuhan, setiap kami yang ada pada malam hari ini tidak terkecuali hamba bersama keluarga, kami percaya Tuhan, kami dilindungi oleh Tuhan, kami dikuatkan oleh Tuhan. Walaupun kelemahan sering datang berganti, tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Hingga kami ada sampai pada malam hari ini. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami serahkan seluruh kami yang terlibat dalam persekutuan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan senantiasa menguatkan iman kami, agar kami tetap setia mengiring Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Sebelum kami menutup kami pada malam hari ini Tuhan, kami hendak menerima berkat daripada Engkau Tuhan, dan doa berkat kami serahkan kepada Coach Acan. Pak Acan belum Pak? Ya sebentar, ya oke. Sebentar Pak. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan untuk terima berkat. Inilah firman Tuhan tentang berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera.
semua berkat yang baik dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus turun pada saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama yang sudah terima berkat dengan saya pada malam ini. Amin. Oke, amin. Thank you semua, Tuhan Yesus berkati semua. Kita buka kamera dulu ya, kita foto dulu ya. Kita foto dulu sebentar. Siap? 1, 2, 3. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan berkati semua. Sampai ketemu. Minggu depan. Terima kasih semuanya. Thank you semua, Tuhan berkati. Pak Caca, semua. Ibu, Lilis, terus Ibu, Ibu Tuhan Bali, berkati. Pak Abram, Pak Makasih Pak Caca, Asne, Pak Bram, Sampai ketemu hari Kak Selasa. Caca, Cilipang, Bu Sri, Bu Minia, Caca, Bu Milis, Bu Sus, Sus, Kak. Selamat, Pak makasih Om, semua. Bu Livang, Bu Pak Bram, Idipang, Bu Bu Lilis, Bu Yunia, Bu Sri Murni, Bu Eli, sampai Yunia. ketemu. Bu Silaban, Pak Cacan, semua. Ya, saya izin saya akhiri. Tuhan semua berkati semua. Ya. Amin. Semua. Amin.